Shalom, puji Tuhan. Kembali hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan saya percaya hari ini setiap kita terus dikuatkan dan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mau mengajak untuk kita semuanya, kita akan berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami kepadamu Tuhan, Allah yang baik, yang terus menuntun kami, yang membawa kami kepada kebenaran, kepada lebih lagi Tuhan, kebenaran yang satunya sehingga hidup kami semakin hari semakin diubahkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini, damai sejahtera-Mu atas kami, biarlah pengurapan-Mu atas kami, terjemahkan semua kebenaran-Mu kepada kami semuanya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sekali lagi salam puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pertemuan sebelumnya saya sempat menyampaikan bahwa ketika kita mengenal Tuhan di dalam diri kita, maka kita akan sangat-sangat menghargai Tuhan yang berkarya di dalam diri kita. Kita ulang lagi ya, kita akan baca sama-sama di dalam firman Tuhan, yaitu 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16, kita akan baca bersama-sama, demikian bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, anugerah yang terbesar ketika Tuhan itu memang bekerja di dalam diri kita. Alkitab mengatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 itu begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Sebelumnya saya sampaikan, kalau kita mengenal Tuhan, tahu bahwa Tuhan itu bekerja di dalam diri kita. Bahwa kita ini, hidup kita itu sangat berharga. Kenapa sangat berharga? Karena di situ dikatakan bahwa diri kita ini adalah bait Allah. Dan orang yang tahu bahwa dirinya bait Allah, pasti dia akan menghargai karya Tuhan yang ada di dalam dirinya. Dia pasti akan semakin memberi hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hidup kita ini tidak sembarangan. Hidup kita ini adalah anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi dalam proses perjalanan kita untuk benar-benar selalu sadar bahwa kita ini adalah bait Allah, itu benar-benar perlu proses yang namanya pengalaman dengan Tuhan. Sebelumnya saya sampaikan bahwa pengalaman dengan Tuhan itu penting. Kita terus hari demi hari terus memiliki pengalaman dengan Tuhan. Seperti contoh kita yaitu si Yeremia. Bagaimana Yeremia itu memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana Yeremia ketika dia mulai mendengarkan setiap firman Tuhan, memberikan perhatiannya kepada Tuhan. Pada waktu itu Tuhan berbicara tentang siapa sesungguhnya Yeremia. Tujuannya apa ya? Tuhan membentuk Yeremia. Tujuan Tuhan itu dinyatakan kepada Yeremia, yaitu Yeremia menjadi nabi untuk bangsa-bangsa. Tapi dalam kelemahan Yeremia, ketika Tuhan ngomong, Yeremia lihat dirinya, Yeremia tahu kelemahannya. Dalam kelemahan Yeremia ngomong, Tuhan, aku ini masih muda. Tuhan, aku ini masih belum berpengalaman. Tapi yang luar biasanya, ketika Yeremia tetap berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan selalu teguhkan dengan firman-Nya. Apa maksudnya ini? Ternyata pengenalan kita dengan Tuhan itu terus harus setiap hari itu baru. Setiap hari dalam melihat keadaan-keadaan secara pandangan kita, secara kasat mata kita nggak mungkin. Kita mungkin nggak mampu, ada keterbatasan. Tapi dalam proses keterbatasan, kita tetap membawa hidup kita kepada Tuhan. Dan pada waktu itu, Tuhan akan terus mengubahkan kehidupan kita. Seperti kehidupan Yeremia. Yang tadinya penuh kelemahan, tapi karya Tuhan tetap akan dinyatakan kepada Yeremia.
Nah, demikian juga kita semuanya Bapak Ibu. Setiap kita ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan dan kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, mungkin ketika Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan mulai menerangi hidup kita, mulai mengiluminasi hidup kita. Dan pada waktu itu terang Tuhan ada pada kita, kita lihat kelemahan-kelemahan kita. Tapi percayalah, Tuhan akan tolong. Dengan apa? Dengan firman. Yang penting jangan pergi, jangan bergeser, tetap setia kepada Tuhan. Dan kesetiaan kita kepada Tuhan itu pengalaman terus. Sampai kapan? Sampai waktu yang Tuhan tentukan. Sampai benar-benar kita mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita tetap untuk kita benar-benar memberi hidup, memberi hati kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semakin kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita akan semakin tahu bahwa hidup kita itu berharga. Mengenal Tuhan di dalam diri kita memang diperlukan pengalaman. Dari pengalaman bersama Tuhan, akhirnya kita tahu Tuhan ternyata sementara memproses hidup kita ini lebih lagi. Tuhan itu sementara menyatakan karyanya itu di dalam hidup kita. Dan tujuannya Tuhan untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Melalui siapa? Melalui kita. Yang itu dikatakan amin. Melalui kita. Melalui saya, melalui Bapak Ibu semuanya. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita serius hidup kita berikan kepada Tuhan, Tuhan tolong. Kelemahannya ada, tapi Tuhan akan tolong. Dan saya percaya Bapak Ibu, genap hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-23. 1 Tesalonika ini adalah proses, ya, prosesnya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 kita akan baca sama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi firman Tuhan ini meneguhkan bahwa setiap kita yang mengenal Tuhan, setiap kita yang hidup memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, kehidupannya itu diubahkan seluruhnya atau seutuhnya. Tidak hanya manusia rohani kita, tapi percayalah sampai manusia kejiwaan kita dan manusia tubuh kita itu benar-benar sama Tuhan diproses sedemikian rupa. Ketika kita percaya Tuhan, ketika kita memberi hidup kita kepada Tuhan, pada waktu itu secara roh kita diubahkan, manusia roh kita diubahkan. Tetapi tubuh jiwa kita ini terus diproses oleh Tuhan. Manusia itu adalah makhluk roh yang tinggal di dalam tubuh, memiliki jiwa. Jadi saya ulangi, manusia itu adalah makhluk roh yang tinggal di dalam tubuh dan memiliki jiwa. Dan proses inilah yang beberapa waktu ini sering kita alami, yaitu proses di dalam kejiwaan kita. Ke dalam proses Tuhan dalam kejiwaan kita ini yang kadangkala yang membuat kita bisa jatuh, membuat kita bisa lemah, membuat kadang-kadang kita semangat, membuat kadang-kadang nggak semangat, itu prosesnya di jiwa. Tetapi sesungguhnya manusia roh kita itu sudah dipulihkan oleh Tuhan. Lah bagaimana untuk menangani ini? Bagaimana untuk supaya kita benar-benar selalu sadar bahwa kita ini bait Allah? Yaitu bahwa kita harus senantiasa mempercayai Tuhan melalui firman-Nya, mempercayai Tuhan melalui setiap karyanya. Dan memang tidak gampang untuk
melalui proses-proses ini. Tetapi percayalah Bapak Ibu, ketika kita benar-benar berjalan dengan Tuhan, pasti kita bisa. Di dalam jiwa Bapak Ibu, kejiwaan kita ini, inilah yang sering bermasalah. Karena jiwa ini sudah pernah mengecap manusia kejatuhan. Manusia lama kita. Sekian lama, sehingga itu dilakukan terus-menerus. Hukum kegelapan itu dilakukan terus-menerus, membuat itu menjadi budaya di dalam diri kita, sehingga kadangkala kejiwaan kita ini tidak bisa diusik. Tapi kali ini kita akan belajar bagaimana untuk kita benar-benar sadar bahwa Tuhan itu bekerja di dalam diri kita, yaitu kita harus benar-benar menekan jiwa kita, mengajari jiwa kita untuk kita terus melihat kebaikan Tuhan. Saya teringat dengan kisahnya pemazmur Daud mengatakan, "Hei jiwaku, pujilah Tuhan." Kata, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan." Pada waktu itu si pemazmur memaksa dirinya, memaksa jiwanya untuk memuji Tuhan. Kalau ada kata, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan," pada waktu itu saya percaya mungkin si pemazmur jiwanya itu susah untuk memuji Tuhan. Tetapi bagaimana si pemazmur itu mulai belajar melihat firman, dan dia mulai memaksakan dirinya untuk hidup sesuai firman. Sehingga benar-benar pada akhirnya si pemazmur memiliki pengalaman khusus, pengalaman pribadi dengan Tuhan, dan pengalaman inilah yang akhirnya membuat kita sadar bahwa diri kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah bait Allah. Kita tidak akan pernah mencemarkan diri kita ini. Kita tidak akan pernah mengecilkan roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita sadar persis bahwa Tuhan itu luar biasa di dalam diri kita. Ngomong-ngomong soal jiwa, di dalam jiwa itu ada yang namanya pikiran. Bukankah yang lebih banyak yang diserang hidup kita itu adalah pikiran? Di dalam jiwa itu ada pikiran, yang kedua di dalam jiwa itu ada emosi, di dalam jiwa yang ketiga itu ada yang namanya kehendak. Mari kita sama-sama belajar tentang jiwa ini Bapak Ibu. Jiwa, yang pertama tentang pikiran. Pikiran kita itu cenderung memikirkan hal-hal yang jahat daripada yang baik. Kenapa? Karena sudah sekian lama kita hidup dalam manusia kejatuhan, sehingga apapun yang kita renungkan, apapun yang kita pikirkan selalu yang jahat. Bukti, kira-kira lebih mudah yang mana? Memikirkan yang baik atau yang jahat? Saya ulangi, lebih mudah mana memikirkan yang baik atau yang jahat? Ya, mungkin ada yang sepakat dengan saya. Memikirkan yang jahat. Kenapa? Karena kita hidup di dalam hukum dosa. Kita hidup di dalam hukum kejatuhan. Manusia kejatuhan. Sehingga cenderung kita akan ingin melakukan yang jahat. Nah, itu sebabnya bagaimana caranya dengan menghadapi manusia kejatuhan berkaitan tentang pikiran. Caranya kita akan buka di dalam Mazmur pasal yang pertama. Kita buka firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana cara mengalahkan pikiran kita? Cara mengalahkan pikiran kita dengan merenungkan firman.
atau dengan mengimajinasikan firman. Nah, kalau kita ngomong imajinasi Bapak Ibu, seperti yang saya katakan sebelumnya, lebih mudah mana mengimajinasikan yang baik dan yang jahat? Mungkin sepakat dengan saya, yang jahat. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa renungkanlah firman itu atau renungkan Taurat itu siang dan malam, maka kuasa kegelapan juga akan ngomong, renungkanlah kesalahan suamimu, renungkanlah kesalahan istrimu, renungkanlah kegagalanmu siang dan malam. Dan inilah yang membuat kadangkala pikiran inilah yang membuat kita tidak bisa melihat Tuhan besar di dalam diri kita. Ini penghambat-penghambatnya. Jadi jiwa ini adalah satu tempat bagaikan satu medan atau satu tempat yang diperebutkan. Kuasa kegelapan berusaha untuk menanam setiap benihnya di situ. Tapi kuasa Tuhan juga menyatakan kasih karunia-Nya di situ juga. Kuasa kegelapan ingin menguasai, mendominasi pikiran kita. Karena kuasa kegelapan tahu ketika manusia dikuasai pikirannya, dikuasai kejiwaannya, maka seluruh hidupnya akan dikuasai. Tetapi ketika manusia bisa mengendalikan pikirannya, mulai merenungkan yang baik, mulai merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka manusia akan sadar bahwa hidupnya itu berharga. Dan ini yang tidak disuka oleh kuasa kegelapan. Dan hari ini caranya untuk mengalahkan yang namanya pikiran kita, menundukkan pikiran kita, itu dengan yang namanya firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu penting sekali kita baca firman. Itu sebabnya penting sekali kita itu pergi ke gereja, mendengarkan firman Tuhan. Penting sekali kita saling sharing tentang firman. Penting sekali kita sering memperkatakan firman. Berapa banyak dari anak-anak Tuhan tidak tahu rahasia ini. Sehingga apa? Rajin ke gereja iya, pelayanan iya, terus mungkin juga melakukan hal-hal yang berkaitan tentang pekerjaan Tuhan iya, tapi dia selalu jatuh bangun. Kenapa jatuh bangunnya? Jatuh bangunnya itu berkaitan tentang pikirannya dikuasai oleh kekuatan yang lain, kekuatan yang bukan daripada Tuhan. Kekuatan manusia kejatuhan masih dibelenggu. Selama ini pikiran kita masih dibelenggu, maka kita tidak akan pernah melihat kebaikan Tuhan. Maka kita tidak akan pernah melihat Tuhan yang besar yang ada di dalam diri kita. Nah, saya mengajak untuk kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sementara saya menyampaikan kebenaran ini, mari kita merenung. Apa sih yang membuat kita waktu-waktu ini merasa bahwa kita itu tidak berharga, merasa bahwa kita itu biasa saja, atau merasa bahwa kita itu tidak bisa melakukan hal-hal yang lebih? Bapak Ibu, salah satunya kita kalah di pikiran kita. Imajinasi kita dipakai oleh kekuatan kegelapan untuk memikirkan yang bukan ilahi. Sehingga kita mengalami yang namanya ketidakmampuan. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita pikirkan cenderung yang jahat, cenderung yang buruk, cenderung yang jelek, dan akhirnya itu benar-benar membuat kita semakin terpuruk. Kuasa kegelapan tahu persis kekuatan kita salah satunya adalah di pikiran. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang mengerti akan hal ini, dia akan paham ketika dia merenungkan firman itu siang dan malam, artinya merenungkan sepanjang waktu
kebaikan-kebaikan Tuhan yang ada di dalam diri, dia akan menemukan Tuhan yang besar di dalam diri. Itu pikiran. Berikutnya, di dalam jiwa kita itu ada yang namanya emosi. Ada yang namanya perasaan. Nah, perasaan kita ini kadangkala tidak menentu. Perasaan kita kadangkala diombang-ambingkan, kadang-kadang senang, kadang-kadang sedih, kadang-kadang kita bisa marah. Itu adalah perasaan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kasih Tuhan itu bukan perasaan. Keselamatan itu bukan perasaan. Tapi kasih Tuhan itu benar-benar nyata. Kasih Tuhan itu real. Dan itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kuasa kegelapan tidak mau bahwa kita itu hidup itu benar-benar menikmati hadirat Tuhan. Maunya kuasa kegelapan bahwa kita hidup terus ditekan dengan apa? Dengan keadaan-keadaan tertentu. Makanya hidup kita itu kadang diombang-ambingkan. Kadang-kala hidup kita bisa senang. Tapi kadang-kadang nggak ada angin, nggak ada hujan, kita bisa sedih. Dan sekali lagi hidup kita tidak ditentukan oleh perasaan. Tapi hidup kita ditentukan oleh iman kita kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan benar-benar diselamatkan. Orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu, orang-orang yang hidupnya ditentukan, yaitu oleh firman, itu orang-orang yang seperti ini akan, sekali lagi, akan melihat Tuhan yang besar di dalam diri. Nah, bagaimana cara mengalahkan perasaan kita yang kadangkala tidak menentu? Ya, kadangkala kita merasa tertolak, merasa tidak berguna, kadangkala kita memiliki amarah yang meluap-luap, dan bahkan kita akhirnya mungkin melakukan hal-hal yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana caranya itu? Di area perasaan ini kita memerlukan yang namanya kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami seperti ini? Ketika kita mulai memuji Tuhan, ku nyanyi, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ketika kita memuji Tuhan, pernah ada satu perasaan yang tiba-tiba kita sepertinya dekat dengan Tuhan. Kadang-kala kita sampai tanpa sadar kita mungkin netesin air mata. Pak, Bu, jangan malu ketika kita mulai merasakan kehadiran Tuhan, terus kita mulai menikmati dan pada akhirnya mungkin tanpa terasa kita netesin air mata, kita merasakan kehadiran Tuhan, kita merasakan kesejukan. Jangan malu dengan perasaan itu. Sebenarnya itu kalau dilatih terus-menerus sebenarnya itu akan benar-benar emosi kita itu benar-benar dikuasai oleh hadirat Tuhan. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan dengan hal yang lain. Jadi untuk mengalahkan perasaan yang tidak stabil, untuk mengalahkan perasaan-perasaan marah kita, perasaan tertolak kita, perasaan rasa tidak berharga kita, caranya adalah dengan kita menikmati kehadiran Tuhan. Pak, Bu, ketika kita mulai bisa menikmati kehadiran Tuhan, sampai kita benar-benar menikmati hadirat Tuhan, pada waktu itu Bapak Ibu, semua bentuk-bentuk keegoan kita runtuh. Dan pada waktu itu yang kita lihat apa? Kita lihat Tuhan yang besar. Kita lihat Tuhan yang maha dahsyat itu menguasai hidup kita. Dan kita menjadi manusia yang sangat-sangat berharga.
Ketika kita mulai memujikan pujian seperti aku punya Tuhan yang besar. Ketika kita memuji pujian ini sampai benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Pak Bu, apa yang dirasakan? Bukankah kita merasa aman? Karena kita memiliki Tuhan yang besar. Dan kapan kita tidak memiliki rasa aman? Ketika kita tidak merasa tidak ada orang yang menolong. Pribadi yang menolong. Kapan kita tidak memiliki rasa aman? Ketika kita tidak memiliki jaminan. Tapi ketika kita mulai mengenal Tuhan kita yang besar, maka kita akan merasa bahwa hidup saya terjamin dengan Tuhan. Dan pada waktu itu kita akan ngomong begini, Tuhan Engkau besar dan Engkau luar biasa. Membuat hati kita semakin mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu juga berbicara tentang perasaan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-62. Mazmur pasal yang ke-62. Mazmur pasal yang ke-62, saya akan baca ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Perhatikan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kata tenang, tenang ini letaknya itu di perasaan, Bapak Ibu. Tenang ini berbicara tentang emosi. Kalau kita merasa ketika dekat dengan Tuhan sampai mempengaruhi perasaan kita, sampai mempengaruhi emosi kita, maka di situ di bagian B mengatakan daripadanya lah keselamatanku, maka kita merasakan bahwa hidup kita ada jaminan. Dan siapapun orang kalau hidupnya dijamin, dia pasti tenang. Dan dia pasti akan hidupnya lebih aman. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, saya mengajak untuk kita semuanya, kita harus semakin sering, sesering mungkin memiliki pengalaman yang namanya dekat dengan Tuhan. Misalnya kita memujikan satu pujian, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Bapak Ibu, ketika kita merasakan itu Bapak Ibu, dekat dengan Tuhan, ternyata kita benar-benar membutuhkan Tuhan. Dan itu benar-benar luar biasa. Dan perasaan ini harus sering. Tidak hanya waktu hari Minggu ke gereja. Tidak hanya nanti hari Minggu mau didoakan, mau altar call, baru kita mulai datang maju ke depan, terus habis itu didoakan. Nggak salah dengan itu, nggak salah. Sekali lagi, nggak salah dengan itu. Itu salah satu cara Tuhan. Tapi tidak hanya itu. Tapi pernah nggak dalam kesendirian kita menikmati kedekatan dengan Tuhan? Dalam kesendirian kita, pernah nggak kita sampai merasakan bahwa Tuhan benar-benar pelihara dan menjagai kita? Dan hari ini saya mau mengajak untuk kita semuanya, untuk benar-benar memiliki pengalaman ini. Kalau kita memiliki pengalaman ini, Bapak Ibu, luar biasa. Yang berikutnya, yaitu berkaitan tentang kehendak. Setiap kita memiliki kehendak, setiap kita memiliki kemauan. Tapi jujur Bapak Ibu, ketika manusia kejatuhan kita, maksud saya, manusia kejatuhan kita cenderung untuk membawa
kepada kehendak, kepada kemauan, kedagingan kita. Dan itu semuanya akan membawa kepada hal-hal yang menyesatkan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, dengan cara apa untuk mengalahkan yang namanya kemauan? Dengan cara sangkal diri, pikul salib. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-16. Saya akan Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Matius 16 Matius 16 ayat yang ke-24, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ternyata caranya untuk mengalahkan yang namanya kehendak kita, kedagingan kita, kemauan kita, caranya dengan yang namanya sangkal diri, pikul salib. Ini bukan salibnya Tuhan, kegedean salibnya Tuhan. Tapi di situ dikatakan bahwa memikul salibnya, N-nya N kecil, bukan N besar. Artinya memikul salib kita. Kita harus mau menderita. Untuk apa? Untuk supaya hidup kita ini tetap mengerjakan keselamatan dan kebenaran itu. Dalam sesulit apapun, sekali-kali kita tidak akan pernah benar-benar bergeser daripada firman. 3 hal ini harus dilakukan. Tidak bisa dilakukan satu, tapi 3-tiganya. Karena Bapak Ibu, saya ulangi lagi, hati-hati dengan pikiran kita. Tidak selamanya pikiran kita ini selalu baik. Pikiran kita ini seringkali membawa kita kepada hal-hal yang membinasakan. Contohnya, ketika saya berpikir seperti gini, ya, aku memang nggak berharga. Bapak Ibu, bukankah itu bertentangan dengan firman Tuhan? Sementara Alkitab mengatakan bahwa kita itu adalah segambar dengan Dia. Alkitab mengatakan kita biji mata Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa kita itu miliknya Tuhan. Dengan kata lain, Bapak Ibu, ketika kita mulai menghakimi diri kita sendiri, kita tidak mempercayai Tuhan yang besar. Makanya kita tidak pernah melihat diri kita yang luar biasa. Tuhan yang ada di dalam diri kita tidak pernah bekerja dengan maksimal. Tetapi kalau kita mulai berpikir tentang firman Tuhan, tentang kebenaran Tuhan, bahwa kita berharga di mata Tuhan. Ada kalanya mungkin kita ada perlakuan-perlakuan yang mungkin menurut kita tidak adil. Pada waktu itu Bapak Ibu, perlakuan yang tidak adil, hal yang tidak menyenangkan, pada waktu itu kita sadar. Kita sadar firman Tuhannya berkata bahwa kita segambar, kita biji mata Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Pada waktu itu kita, walaupun ada hal-hal yang tidak enak, kita akan sangkal diri. Bentuk sangkal dirinya bagaimana Bapak Ibu? Bentuk sangkal dirinya gini. Walaupun sakit, kita akan tetap mengasihi. Walaupun nggak enak, mungkin kita mengasihinya dengan derean air mata, dengan Tuhan tolong aku. Tapi kita tahu kebenaran, kita pikul salib kita. Enggak, aku harus tetap mengasihi. Kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh ditangkap dengan baik. Demikian juga untuk perasaan kita. Bapak Ibu, berapa banyak perasaan kita itu menipu kita. Pikiran dipenuhi dengan asumsi. Kalau asumsi itu bisa benar, bisa enggak. Pikirannya penuh asumsi, akhirnya kita mulai terbawa
baper, bawa perasaan. Kita ketemu orang yang mungkin orang itu katakan orang itu kurang enak dengan kita atau pernah sedikit ada masalah sedikit, apakah itu, tapi pada waktu lihat mukanya orang itu atau lihat orang yang kita mungkin tidak pas dengan kita, kadangkala perasaan kita karena pikiran kita, otak kita sudah punya asumsi-asumsi dan akhirnya mempengaruhi perasaan kita. Dan perasaan kita jadi tidak nyaman. Dan semuanya itu harus didikte. Apakah waktu itu tiba-tiba ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita nyembah Tuhan, terus hilang gitu aja? Enggak. Tetap harus sangkal diri. Dalam ketidakenakan, dalam rasa ini kita paksa diri kita untuk menyembah Tuhan. Kita tetap mengatakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Ya kan? Kita tetap memuji Tuhan sekalipun. Mungkin itu berat, itu bagian dari penyangkalan. Dan kalau ini sudah terselesaikan masalah kejiwaan ini Bapak Ibu, oh ya luar biasa. Makanya di Tesalonika tadi dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Jadi dikuduskan seluruhnya, hidup kita dikuduskan seluruhnya. Tidak hanya rohnya saja, tapi roh, jiwa, dan tubuh. Rohnya pada waktu kita mengenal Tuhan itu sudah diubahkan. Berikutnya yaitu kejiwaan kita, cara pikir kita, cara merasa kita, kehendak kita itu harus dilatih, yaitu mengenal firman. Sehingga hidup kita dari hari ke hari diubah menjadi manusia yang baru. Dari hari ke hari manusia Kristus itu semakin nyata di dalam diri kita. Dan di situ dikatakan, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Perhatikan, dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kali ini saya ngomong kedatangan Tuhan tidak nunggu kita meninggal, nanti tidak juga berbicara tentang waktu Tuhan datang secara fisik, tapi kehadiran Tuhan di dalam diri kita, kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, di dalam bait Allahnya yaitu kita sendiri, kita didapati tidak ada cacatnya di situ. Kita tidak didapati ada hal yang lain di situ. Kita tidak didapati, kita tidak mencemari rumah Tuhan. Sehingga Tuhan disukakan akan itu. Dan orang-orang yang seperti ini akan melihat kesempurnaan Tuhan yang ada di dalam hidupnya. Dan orang-orang ini pasti akan melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna. Sekali lagi, kalau Tuhan datang, yang saya maksud Tuhan mau tinggal di dalam bait-Nya, yaitu diri kita. Kita didapati bersih. Dan bersih kali ini yang saya maksud, yaitu kita diubahkan dari hari ke hari. Bersih yang saya maksud ini berkaitan tentang motivasi hati, lebih kepada hati, bukan kepada tindakan. Apa maksudnya? Maksudnya seperti gini Bapak Ibu, kalau hati kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang kita kerjakan Bapak Ibu dengan penuh cinta kepada Tuhan, Tuhan suka. Tapi ketika kita mengerjakan dengan tidak hati, pada waktu itu ketulusan berarti tidak ada. Dan ketika ketulusan nggak ada, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
maka didapatilah bait Allah itu kotor. Dan itu tidak menyukakan hati Tuhan. Maka didapatilah bahwa ternyata rumahnya Tuhan itu tidak layak. Hari ini, yuk kita sama-sama melihat diri kita. Supaya kita terus layak di hadapan Tuhan. Dan luar biasa Bapak Ibu, semua orang yang benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidupnya akan semakin diperbaharui. Dan kembali seperti sebelumnya, ayat yang terakhir, yaitu Galatia pasal 2 ayat 20. Kalau kita sadar bahwa Tuhan ada di dalam diri kita, kita sadar bahwa Tuhan itu mengerjakan hidup kita. Yuk kita baca Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, saya sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Haleluya. Ternyata kita perlu menyangkal diri. Ternyata kita harus melatih pikiran kita dengan dipenuhi banyak firman. Ternyata kita harus rajin baca firman. Ternyata kita harus rajin untuk mendeklarasikan firman. Ternyata kita harus rajin dengar setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Tujuannya untuk apa? Supaya pikiran kita diperbaharui. Dan berikutnya kita juga sesering mungkin untuk kita menikmati kasih Tuhan. Supaya apa? Emosi kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dan dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu, maka Galatia 2 ayat 20 dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saya sudah disalibkan bersama Kristus. Kita sudah disalibkan. Dan kalau kita sudah disalibkan Bapak Ibu, itu luar biasa banget. Artinya yang nyata di dalam diri kita adalah manusia Kristus. Berikutnya dikatakan begini, yang hidup bukan lagi saya. Kenapa yang hidup bukan lagi diri kita? Karena sepenuhnya rumah Allah ini rumah Allah, bait Allah ini sudah menjadi miliknya Tuhan. Namanya aja rumah Tuhan, bait Allah, berarti miliknya Tuhan. Yang berkuasa siapa? Ya Tuhan. Kita sadar persis. Sehingga dikatakan, dan yang hidup bukan lagi saya. Yang muncul bukan lagi diri kita, bukan lagi ego kita, bukan lagi karena aku, bukan lagi kebanggaan kita, bukan. Tapi yang muncul adalah Kristus. Sehingga di situ dikatakan, melainkan Kristus yang hidup di dalam saya. Melainkan Kristus yang hidup di dalam saya. Saya mengajak untuk kita berimajinasi. Kalau Kristus yang muncul di dalam diri kita, yuk kita berimajinasi. Betapa luar biasanya karya Tuhan di dalam diri kita. Kristus ada di dalam diri kita. Berarti setiap orang di sekitar kita, ini melihat kita, melihat Kristus. Yang setuju katakan amin.
Setiap orang yang di sekitar kita melihat Kristus. Kehadiran kita itu adalah kehadiran Kristus. Kenapa? Karena yang muncul bukan diri kita, tapi Kristus. Sedangkan hidup yang sekarang saya miliki dalam tubuh saya ini adalah hasil iman. Jadi hidup secara lahiriah kita ini adalah hasil iman kita kepada anak Allah. Jadi kalau kita hidup hari ini seperti pertemuan sebelumnya ya, saya sampaikan bahwa bertolak dari iman menuju kepada iman. Orang benar akan disebut orang kita buka dulu di dalam Roma daripada saya salah. Roma pasal 1 ya, kita buka di dalam Roma pasal 1 ya Bapak Ibu ya. Roma pasal 1 iya. Ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi setiap kita yang mengenal Tuhan dan menghidupinya, maka kita akan disebut orang yang hidup oleh iman. Secara tubuh jasmani kita ini, kehidupan kita, sehingga kehidupan kita terus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, orang-orang yang seperti ini dia akan terus membawa kemuliaan Tuhan. Hidupnya semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan lebih mengenal Tuhan di dalam diri kita lebih lagi. Dan orang-orang yang mengenal Tuhan di dalam dirinya, dia pasti menghargai hidupnya. Dia juga lebih-lebih menghargai Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya. Dan hidupnya akan terus memancarkan terang. Kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh meneguhkan kita semuanya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beberapa di antara kita yang ada saat ini, mungkin memiliki pergumulan-pergumulan untuk bagaimana mengalahkan selalu jatuh bangun dalam dosa, dengan dosa yang itu-itu saja, terus jatuh bangun. Saya mau kasih tahu, caranya sederhana. Yuk kita cintai Tuhan yang pertama. Yang kedua, setelah kita pertama mencintai Tuhan, yang kedua, setelah kita mencintai Tuhan, maka berikutnya, yuk kita mulai memberikan hidup kita. Caranya bagaimana? Latih pikiranmu dengan pikiran Kristus, dengan firman Tuhan. Asah perasaanmu dengan kita dekat dengan Tuhan. Terus semua kehendak kita, yuk kita salibkan. Kita latih itu setiap hari, setiap saat kita latih. Sampai benar-benar Tuhan berkarya di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu yang mungkin mengalami jatuh bangun dalam dosa. Dan dosanya itu-itu saja. Hari ini saya ingin berdoa. Tuhan mengasihimu. Tuhan tidak pernah membuang. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudari kami saat ini Tuhan, yang sementara bergumul tentang kehidupannya, yang bergumul tentang dirinya, yang sering jatuh bangun di dalam dosa. Tuhan sepertinya tidak mampu, sepertinya tidak bisa, bahkan
Mungkin saudara-saudari kami sulit melihat Tuhan yang besar yang ada di dalam dirinya. Karena setiap melihat dirinya, seperti pada waktu Yeremia melihat kelemahannya. Tuhan, hari ini kami percaya mampukan saudara-saudari kami untuk tidak bergeser di hadapan Tuhan, supaya mereka ada kesempatan untuk tetap berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga setiap bentuk-bentuk kelemahan itu pada akhirnya terkikis. Tuhan, saat ini kuatkan, mampukan saudara-saudara kami ini Tuhan, untuk tetap dalam kondisi apapun menghadapkan dirinya kepada Tuhan. Hari ini mungkin mereka lemah, susah untuk bertemu dengan Tuhan, susah untuk berdoa, susah untuk mendengarkan firman Tuhan, susah untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, saat ini tolong saudara-saudari kami ini, sehingga setiap kami benar-benar semakin mengenal Tuhan di dalam diri kita ini adalah Tuhan yang besar. Tuhan, saat ini, Tuhan berkati saudara-saudari kami. Roh Kudus tolong mereka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap bentuk-bentuk kekuatan-kekuatan, kuasa kegelapan, intimidasi, kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam setiap kejiwaan mereka, Tuhan, saat ini. Semua kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam pikiran-pikiran, tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan, semua kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Perasaan-perasaan bersalah, perasaan-perasaan yang mungkin sepertinya tertolak, perasaan seperti minder dan lain sebagainya. Tuhan, semua perasaan-perasaan yang ditanam oleh si jahat ini, semua kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kemauan-kemauan yang beberapa waktu di sepertinya lebih kuat kepada yang jahat daripada yang kepada Tuhan. Tuhan, saat ini tolong saudara-saudara kami ini, supaya mereka mampu untuk benar-benar hidup sesuai firman. Sekalipun berat, sekalipun memiliki konsekuensi apapun untuk melakukan firman, mampukan saudara-saudari kami, sehingga firman itu akan hidup di dalam kehidupan saudara-saudari kami semuanya. Terima kasih, Engkau baik, Engkau luar biasa di dalam hidup kami. Kami semakin mengenal Tuhan, ternyata Tuhan yang besar di dalam diri kami adalah Tuhan yang besar. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Selamat malam dan salam murid Kristus.